Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor kisah nyata dengan judul Kuntilanak Itu Ibuku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja 2. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Mungkin kisah ini kurang begitu menarik, karena kisah ini adalah kisah nyata yang tidak bisa difiksikan. Namun untuk semua nama terpaksa kami samarkan karena beberapa tokoh telah berpulang ke rahmatullah. Oke, langsung kita ke ceritanya. Waktu itu usiaku baru 5 tahun. Tapi aku sudah ingat saat Umi sama Bapak mengajak kami untuk pergi bertransmigrasi ke Pulau Sumatera. Ya, tepatnya di Bukit Suligi 1A. Masih ingat saat berangkat, sedang berada di bandara, aku sempat dinyatakan hilang. Ya, aku bersama temanku yang usianya di bawahku tidak sengaja berjalan menyusuri panjangnya relief atau lukisan timbul di dinding bandara. Yang waktu itu aku tidak tahu lukisan itu menceritakan tentang gerakan G30S atau Perjuangan 45. Boleh dicek di Bandara Soekarno-Hatta. Sempat diumumkan di pengeras suara bandara. Dan waktu itu aku dan temanku sampai nyasar ke para tentara yang sedang berbaris rapi. Melihat kami yang kelayapan sampai ke sana, para tentara itu kaget, juga menahan senyum geli. Melihat pakaian mereka yang loreng semua, aku dan temanku menangis kejer, merasa takut, dikira macan tutul lagi pada baris. Itu adalah pengalaman lucunya. Setelah dipertemukan dengan Umi dan Bapak, kita pun berangkat menggunakan pesawat helikopter milik Tentara Angkatan Udara. Yang ternyata para tentara yang sedang berbaris tadi yang bertugas mengantar kami ke daerah Sumatera. Singkat cerita, entah gimana saya lupa karena tidur pula saat perjalanan. Akhirnya sampailah kami di sebuah kota kecil bernama Ujung Batu. Ratusan warga transmigrasi juga para tentara berbaur, tampak sibuk. Entah apalah, saya yang waktu kecil itu gak ngerti. Beberapa tentara itu mengenal aku ya karena aku adalah anak yang hilang di bandara. Aku kecil yang juga bawel, rupanya menarik perhatian bagi mereka. Menjadi hiburan sepanjang perjalanan di saat menumpang pesawat Hercules sampai naik truk menuju tempat tujuan kami, yaitu daerah transmigrasi. Ternyata di sana sudah ada warga transmigrasi yang datang lebih dahulu, dan lokasi sekitar rumah mereka sudah terlihat lenggang dengan beberapa tanaman tampak tumbuh subur di sekitaran rumah. Melihat kedatangan kami, mereka antusias membantu membawa barang milik warga baru calon tetangga mereka. Rumah yang akan kami tempati ternyata telah tertutup oleh pepohonan yang mungkin sudah lama dibangun. Cuma nunggu anggota transmigrasi kloter berikutnya. Karena yang datang pertama mereka yang berasal dari daerah Jawa Timur. Jadi kami yang dari Jawa Barat menyusul kemudian. Mungkin begitulah cara kerja pemerintah. Bagi bapak yang tidak memiliki tanah di kampung, karena bapak adalah pendatang juga di kampung Umi, mereka menyambut gembira dengan adanya program transmigrasi. Waktu itu bapak juga mengajak adik perempuannya untuk ikut bertransmigrasi bersamanya setelah mendapat rumah sesuai nomor. Juga lahan 1 dan 2 sesuai nomor yang tempatnya sangat jauh. Satu di ujung barat, satunya lagi di ujung timur. Membuat bapak sedikit kerepotan mengatur waktu dan tenaga. Aku berdua bersaudara. Kakakku perempuan yang baru berumur 10 tahun dan juga harus sekolah tidak bisa membantu.
Karena tidak lama kemudian, Umi juga melahirkan adikku juga perempuan. Pupus harapan bapak bakal ada yang membantunya bekerja di ladang. Perjalanan di daerah transmigrasi banyak suka dukanya. Transportasi yang sulit untuk mencapai daerah luar. Ada hari tertentu saja ada kendaraan berupa mobil truk yang akan mengangkat kita untuk belanja di kota kecil kabupaten. Namun meski begitu, warga antusias menikmati perjalanan yang juga menantang nyawa saat naik mobil truk. Karena kalau sopir tidak lihai dalam mengemudi, bisa saja mobil beserta kami terperosok dalam jurang yang lumayan dalam. Kenapa harus mobil truk untuk kita keluar dari lokasi trans? Karena sang sopir sudah memberitahukan jika saja mobil tidak bisa dikendalikan karena kondisi jalan yang adalah tanah liat. Dan tentunya jika sewaktu-waktu mobil terperosok, warga masih bisa loncat dari mobil. Ya begitulah kira-kira. Cerita berlanjut beberapa tahun kemudian. Umi yang sedang mengidam anak keempatnya tak tahan ingin memakan kepala ikan peda. Cuma alasan itu, kita, Umi, aku dan adikku yang baru 5 tahun nekat pulang ke Jawa tanpa bapak. Modal nekat. Setelah nyasar ke Bandung, akhirnya sampai di Sukabumi dengan ongkos yang kebobolan karena jauh dari perkiraan. Rencananya aku akan pindah sekolah di Jawa saja, ikut dengan paman juga bibi. Semua persiapan sekolah sudah dibeli, tas, baju, sepatu juga buku. Namun saat Umi berkata, nanti kalau aku balik ke Sumatera lagi, aku bersumpah tidak ingin balik lagi ke Jawa. Entah mengapa sumpah itu ia ucapkan. Sungguh aku tidak mengerti. Dan waktu itu feelingku mengatakan ada sesuatu di balik sumpah itu. Lalu saat bapak datang untuk menjemput untuk kami balik, karena Umi tidak memiliki ongkos untuk kembali, aku juga tegas mengatakan jika aku ingin kembali juga, gak mau sekolah di Jawa. Ya entahlah. Meski diomelin habis-habisan, namun aku putuskan untuk tidak mendengar. Ku tinggalkan semua perlengkapan sekolahku. Ya waktu itu aku baru naik kelas 5. Singkatnya sampai Sumatera, aku tidak berniat untuk melanjutkan sekolah lagi. Kuputuskan untuk tidak sekolah lagi dan memilih membantu bapak nyadap karet saja. Keputusan yang sangat berat. Karena aku juga mengubur impian menjadi seorang insinyur. Impian yang besar. Namun ketika melihat bapak bekerja sendirian, jujur aku merasa tidak tega menjadi beban bagi bapak. Oh ya, kakakku di usia 16 tahun sudah bekerja ke Malaysia. Meski tertipu, tapi dia tidak ada kabar beritanya sama sekali. Umi yang sangat menyayangi kakak dan kurang memperhatikan diriku. Mungkin karena aku yang tidak mau sekolah lagi, atau bagaimana. Sementara aku begitu sangat menyayangi dirinya. Dengan perut yang buncit setiap hari yang ia ketanyakan adalah, kapan tetehmu akan pulang? Meski bosan, aku terus menjawab dengan jawaban yang sama. Entahlah, perut semakin buncit, semakin susah beraktivitas, mengalami pembengkakan dari kandungan 7 bulan. Aku yang diharapkan untuk melakukan semua pekerjaan rumah, padahal aku adalah anak yang malas, melakukan pekerjaan semuanya saja. Dan anehnya Umi tidak lagi ngomel atau protes. Adikku mulai masuk sekolah SD kelas 1. Ia tampak ceria. Karena waktu aku sekolah sering ku bawa, bahkan duduk di dalam kelas, bahkan sering tertidur di bangku sekolah yang kosong. Suatu pagi setelah aku selesai mengerjakan pekerjaan rumah, tiba-tiba Umi memanggil dengan meringis. Cepat, panggilkan Bi Esi. Umi mau lahiran. Sepertinya perut Umi sakit sekali, ucap Umiku sambil meringis mengurut pinggangnya sendiri. Aku tergagap, malah bingung dan gugup. Cepat sana, Umi sudah tidak kuat ini, sentak Umi yang melihat aku malah mondar-mandir keluar masuk. Sementara di Bu Esi, tetangga yang paling dekat dengan rumah, aku mendengar Bi Esi sedang ada tamu. Dengan sungkan aku pun memanggil, Bi, Bibi.
Kata Umi, bibi ke rumah. Umi mau lahiran, minta tolong ditemani. Seruku dari luar rumah Bu Esi. Bu Esi dan tamunya kemudian keluar. Mereka keluar dari dalam dan menatap lurus wajahku. Apa? Umi kamu mau melahirkan? Seru mereka. Aku cuma mengangguk. Mereka saling pandang. Gimana dengan bekal suami saya? Siapa yang antarkan? Ucap tamunya BSC yang ternyata adalah dukun bayi. BSC menatapku. Kamu tahu kan ladangnya Biaan? Tanya BSC. Tahu Bi. Saya pernah ngupah mitilin kacang tanah dulu di ladangnya. Ucapku terus terang. Kamu mau nggak ngantar bekal suami saya? Nanti saya bantu Umi kamu melahirkan. Tanya Biaan penuh harap. Mau Bi, tapi tolong bantu Umi saya ya. Biaan tersenyum. Jarak rumah dan ladang sekitar 3 km. Bolak-balik jadi 6 km. Demi Umi, ujung langit pun akan kutempuh. Untuk menghemat waktu, aku memilih jalan pintas yang harus melewati sekolahan. Tak kuhiraukan teman-temanku pada teriak memanggil. Juga guru termangu melihatku yang lari secepat kilat dengan membawa buntelan. Lari dan lari, itu yang aku lakukan. Semoga Umi diberikan keselamatan dalam persalinan. Ya Allah. Tak terasa air mataku mengalir, dan itu membuat pandanganku kabur. Ku susut dengan kasar dan lanjut lari. Parit yang memiliki jembatan dari kayu tak ragu kuluncati. Ada yang melihat dan mengatakan lariku seperti kesetanan. Setelah sampai, aku mencari posisi suami Biaan. Teriakanku membahana. Bahkan disautin oleh pemilik ladang sebelah yang mungkin mengira anak mereka yang memanggil. Tak lama, suami Biaan pun muncul dan terlihat kaget melihat aku yang ngap-ngapan. Loh, kok kamu? Mana Biaan? Tanyanya sambil menatap tidak mengerti. Ku jelaskan dengan sesingkat-singkatnya. Lalu aku pun segera pamit dan kembali berlari sejauh 3 km lagi. Jalan yang kuambil masih sama. 1 jam kemudian sudah berada di rumah. Tapi ternyata Umi belum juga melahirkan. Namun sudah terlihat noda darah di kain yang ia kenakan. Merintih sambil sesekali menyahut. Hatiku perih melihat itu. Cepat, beli kapas sana. Seru Biaan membuat aku kaget. Ya Bi. Sautku cepat dan tidak peduli keringat membanjiri tubuhku. Aku kembali berlari. Kali ini warung yang kutuju ada beberapa. Dari yang terdekat, kutanyain ada kapas atau tidak. Saat ada, aku pun segera melesat ke warung yang lain. Sampai ke warung yang lumayan jauh, baru aku mendapatkan apa yang kucari. Segera aku pun melesat pulang. Dan ketika kakiku menginjak ujung teras rumah, aku pun mendengar suara tangisan bayi. Dan alhamdulillah, ucapku lirih sembari nerobos masuk. Terlihat bayi mungil yang montok tengah menangis. Ia menangis sambil menggigil kedinginan. Aku menarik ujung kain dan menutupi kakinya. Adikmu perempuan, ucap BSI padaku. Aku tersenyum. Ambil saja sih, kalau kamu mau. Aku ingin bayi laki-laki. Buat kamu aja bayinya. Ucap Umi terasa begitu pilu. Gak boleh gitu. Perempuan atau laki-laki sama saja kok. Ucap BSI dengan pelan. Enggak, aku gak mau pokoknya. Ucap Umi dengan tegas. Ya sudah, kalau tidak mau, nanti buat aku aja deh bayinya, kata BSI pula. Aku terdiam, menatap wajah patah hati Umiku. Terlihat payah dan lelah. Lalu kenapa? Ada apa? Bi, kenapa bayinya tidak dimandiin? Kasihan kedinginan. Ucapku heran. Begini, tali ari-arinya belum keluar. Udah beberapa kali dicoba tapi tidak bisa. Sangat susah mau ditarik paksa.
saat bahaya bisa putus, ucap Biaan. Dia yang menjelaskan. Ya Allah. Air mataku menetes, menatap umiku yang berpaling menatap para lain. Udah, jangan menangis. Umimu tidak apa-apa. Tunggu sampai umimu punya tenaga, nanti juga keluar, ucap BSC mengusap bahuku yang terasa begitu rapuh. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan kejadian beberapa waktu, tepatnya seminggu sebelum lahiran ini? Umi heboh saat hendak bangun pukul 2 malam. Ia mendengar suara orang menyapu sekeliling rumah. Dan aku juga sempat mendengar. Kami semua terbangun dan terdiam. Apakah ada hubungannya dengan ini? Beberapa saat berselang, terdengar hembusan nafas berat Umi. Kita coba lagi. Sepertinya tenaga kamu sudah ada sekarang, ucap Biaan yang mereka bertiga adalah seumuran. Cuma aku baru tahu jika Biaan adalah seorang paraji. Tidak pernah tahu. Umiku berjongkok sesuai arahan, mengedan sekuat tenaga sambil ditarik tali ari-arinya. Namun nihil. Sepertinya tambuninya telah melekat kuat pada dinding rahim. Aku coba membantu dengan menahan kedua tangan umiku, tapi karena terus dipaksa ngedan, Umi pun kehabisan tenaga dan terkulai lemas. Astagfirullah, bagaimana ini? Suruh Biaan panik dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Ya Allah Umi yang kuat ya, ucapku sambil sesenggukan. Umi sudah tidak kuat lagi. Sudahlah, sudah, ucapnya lirih. Tangisku makin kencang. Jangan bicara begitu. Ayo kita coba lagi, ucap Biaan sambil menyingsingkan lengan bajunya. Keringatnya bercucuran di pipi. Tapi Umi tampak menggeleng lemah. Ayo, jangan nyerah, sentak Biaan setengah memaksa. Umi tidak merespon. Dia diam saja dengan nafas teratur. Sesaat berpandangan dengan BSC yang juga tengah menangis. Gimana ini? Gimana? Tolong saya, ucap Biaan menyentak. BSC terkesiap sambil geleng-geleng. Saya akan rogoh. Hanya dengan cara ini mungkin bisa dikeluarkan, ucap Biaan dengan tegas. Umi diam saja. Sudah banyak darah yang keluar. Wajahnya semakin pucat pasi. BSC menatap dengan tajam. Bagaimana? Kamu setuju nggak? Kalau kamu tidak memberi izin, saya juga tidak berani. Tapi ini bahaya, ucap Biaan padaku. Aku yang saat itu masih umur 10 tahun harus mengambil keputusan berat antara hidup dan mati umiku. Ya Allah, terserah bibi saja. Bagaimana caranya agar umiku bisa ditolong, ucapku dengan pelan. Ya sudah, saya akan lakukan. Kamu yang memberi izin dan kamu saksinya ya. Masya Allah. Setelah aku mengangguk sambil menangis, Biaan membersihkan kedua tangannya dengan air hangat dan tanpa sarung tangan atau pengaman, karena tidak ada. Beliau pun memasukkan tangannya ke jalan lahir umiku. Dan dengan mata kepalaku sendiri, aku menyaksikan hal yang sangat mengerikan. Sebagai perempuan yang waktu itu baru mendapat haid, Umi meringis, menyentak, mungkin terasa sakit yang luar biasa. Namun sudah tiada daya upaya. Menarik keluar, namun hanya cuilan daging yang telah hancur. Ternyata itu begitu sulit karena sudah melekat kuat di dalam. Akhirnya tambuninya berhasil dikeluarkan dengan keadaan tidak utuh, hanya berupa cuilan daging seperti daging yang digiling.
Keringat mengucur deras dari kening Biaan. Umi mendesah dengan pendek. Alhamdulillah, sudah semuanya, ucap Biaan. Mungkin hanya perkiraan meratap cuilan daging tersebut yang telah tidak berbentuk. Pukul 9 melahirkan. Bayi pun baru bisa dimandikan. Umi juga dimandikan ala kadarnya. Setelah disalinin dipindah tempat duduknya. Kami bertiga yang melakukan, karena waktu itu semua tetangga pergi ke kebun plasma, termasuk bapak, juga anak-anak yang masih sekolah. Cuma kami bertiga dan umiku. Setelah melihat Umi rada tenang, aku pun segera membereskan semua kain kotor yang penuh darah. Tak lama anak BSI datang dan disuruh menyusul bapak di kebun. Anak BSI lelaki kelas 6 SD. Ia segera pergi menggunakan sepeda goes menuju kebun bapak, yang jauhnya sekitar 5 km dari rumah. Beberapa warga dan anak-anak pun datang. Umi sudah dipindahkan ke atas kasur yang baru ia beli beberapa minggu lalu. Saat itu bapak sudah sampai rumah. Bapak yang membopong Umi untuk rebahan di kasur di tengah rumah bersama bayinya. Aku gegas membawa cucian ke sumur yang ada di bawah, sekitar 10 meter dari rumah. Menimba dengan tangan dan ditemani 2 orang temanku yang sudah pulang sekolah. Salah satunya adalah anak BSI yang perempuan. Saat aku sedang menggosok darah yang mengental di kain bekas bersalin, tiba-tiba BSI memanggil sambil menangis. Sini dulu, pulang dulu, Umi kamu. Dek, dadaku seperti dihantam godam. Seketika sesak karena jantung di dalamnya berdetak sangat kencang. Aku bukannya berlari, justru sempoyongan seperti kehilangan tenaga dan hampir terjatuh dalam sumur jika tidak kedua temanku menarik tanganku. BSI meraih tanganku. Air matanya berderai di pipi. Lihat Umimu. Cucian biarin saja, nanti bibi yang nyuci, ucap BSI. Aku berjalan dengan mata berkunang-kunang. Mungkin tadi pagi aku lupa sarapan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku mendengar suara bapak menyentak dari arah dalam rumah. Langkahku semakin gemetar. Mataku melihat Umiku kesusahan bernafas. Umi, Umi, panggilku tanpa tenaga lagi. Umi pingin minum susu, ucapnya dengan lirih. Cepat buatin, siapa tahu jadi obat kesembuhan Umimu, ucap bapak dengan pelan. Aku mengangguk, gegas ke dapur membuat susu kaleng dengan air panas. Tak lama aku sodorkan ke hadapan Umi. Dengan antusias ia bangkit terduduk dan menyeruput susu yang masih panas. Menyeruput dengan tidak sabaran. Pelan-pelan Umi, masih panas, ucapku merasa sedih. Gak apa-apa, dingin kok, jawabnya tanpa sadar. Sudah, ucapnya lagi. Namun setelah ia kembali merebahkan diri, tiba-tiba nafasnya tersenggal dengan mata yang membeliak. Panas perut Umi, ucapnya sembari mengusap perutnya. Astagfirullah, kenapa Mi? Seruku. Bapak mengambil alih posisiku. Ngucap istighfar, ucap bapak dengan lembut. Sepertinya aku akan mati. Aku titip anak-anak ya Kang, ucap Umi sambil menatap bapak. Ngomong apa kamu? Jangan begitu, ucap bapak pula. Ternyata begini rasanya sekarat, ucapnya tertahan. Aku terdiam termangu. Apa yang bisa dilakukan anak seumur 10 tahun? Hanya menangis melihat Uminya sekarat. Astagfirullah. Betapa perih dan sakitnya sakaratul maut. Tiada bandingnya
Tubuh menggeliat, mata terpejam kuat, nafas tersenggal. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucap bapak di telinga Umi yang tersenggal. Aku tidak kuasa lagi untuk melihat. Hanya mampu memeluk kedua kakinya dan menangis pilu. Bagai mimpi, Umiku yang semalaman masih tidur ku peluk dari belakang dengan tubuhnya yang empuk, kini perlahan terbujur kaku. Umi, meski aku baru 10 tahun, namun aku dengan cepat dapat menguasai kesadaranku. Mungkin ini garis suratan takdir yang Allah tentukan buat Umi, ibu yang telah melahirkan diriku ke alam dunia dengan segala tetes peluh dan juga darah, harus pergi saat melahirkan si bungsu yang akhirnya dibawa pulang oleh Bi Esi saat itu juga. Warga datang berduyun-duyun. Aku dan bapak diungsikan di rumah Bi Esi bersama adikku yang baru kelas 1 SD. Ia menangis karena banyak orang-orang yang menangis, terutama ibu-ibu. Mungkin dia merasa takut melihat banyak yang menangisi uminya, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Umi kok dimandiin orang? Umi kenapa? Tanyanya dengan polos, menatap wajahku menengadah. Kuusap rambutnya dan coba tersenyum. Karena Umi akan pergi jauh. Nanti kamu jangan cari Umi lagi ya, ucapku dengan lirih. Bapak diam saja memeluk kami berdua. Seumur hidup aku baru melihat bapak menangis. Adikku cuma beroh saja, tidak banyak tanya lagi. Sampai pemulasaran selesai dan jasad Umiku akan segera dikuburkan. Seperti layaknya acara pemberangkatan, kami harus melatih kolong keranda 3 kali dan mencuci muka dengan air bekas mandiin. Entahlah gunanya apa. Aku hanya bisa nurut saja, mungkin begitulah tradisi. Berangkat dengan langkah gonta yang dipaksakan. Area pemakaman sejauh 2 km berada di ujung desa. Banyak warga yang ikut mengiringi, lelaki juga perempuan. Sebagian di rumah menyiapkan segala sesuatunya untuk tahlilan. Penguburan pun berjalan dengan lancar. Setelah berdoa kita pun pulang. Di rumah sudah sibuk dengan kegiatan memasak juga bebersih. Kasur yang masih bernoda darah basah terpaksa digulung dan dimasukkan kamar. Ibu-ibu mengepel lantai untuk bapak-bapak tahlilan nanti malam. Aku yang kembali disuruh ke rumah Bi Esi, memungkinkan diriku untuk melamun, memikirkan nasibku ke depannya tanpa seorang ibu. Entahlah, bayi perempuan itu akhirnya diberi nama Suprihatin karena terlahir dengan kondisi memprihatinkan, tanpa menikmati setetes pun air susu ibunya. Tahlilan terus berlangsung sampai 7 malam. Disambung dengan ngajojoan setiap malam minggu sampai 40 hari. Dan kemudian aku mendengar suara-suara, desas-desus para warga yang kemudian diam saat aku lewat. Sampai suatu ketika temanku ada yang nyeletuk. Katanya ibu kamu jadi kuntilanak. Udah banyak yang melihat, apalagi di area sekitar pemakaman dan Blok K. Ucap temanku itu tanpa merasa berdosa. Dan langsung saja dia dicubit oleh teman yang lain. Apa kalian percaya? Tanya aku. Banyak kok yang melihat, ucapnya kembali dicubit oleh teman yang lain. Aku terdiam. Dan aku bisa apa untuk menghentikan gosip itu? Jika benar yang mereka lihat itu adalah wujud Umiku, aku malah ingin sekali bertemu. Tidak peduli dengan wujudnya seperti apa. Hingga membuat aku sering keluar rumah saat malam hari. Bahkan aku bisa pulang pukul 3 pagi, berjalan melintasi desa, sampai dikira aku adalah hantu.
jam 12 malam berada di tengah lapangan bola yang kata orang angker suka ada kepala menggelinding. Namun itu semua tidak terbukti. Aku mengajak seorang teman yang baru berumur 9 tahun. Dia sangat penakut. Dan aku katakan jika hantu itu tidak pernah ada. Saat orang lain tertidur pulas, aku dan temanku keluar rumah mendatangi tempat yang kata orang angker. Namun tidak terbukti. Sampai suatu hari, ku dengar bapak menikah lagi dengan seorang gadis yang usianya sama denganku. Aku tidak peduli. Itu urusan dia. Namun jika nanti dia tidak sayang adikku, awas saja. Hingga suatu malam, terjadi perang mulut antara aku juga ibu tiriku saat dia masuk kamar sambil membanting pintu. Aku berkata, "Umi, datanglah. Cekek saja ibu tiri karena dia cuma sayang sama bapak, tidak peduli sama adikku." Ucapku bernada canda, sekedar menakuti dirinya yang sudah merasa berkuasa di rumah kami. Dan tiba-tiba aku mendengar ibu tiriku jejeritan di dalam kamar. Saat itu bapak baru pulang dari kumpulan. Langsung segera menggedor pintu. Dan aku meraih tangan adikku untuk pergi ke rumah tetangga. Malam itu, aku melihat bapak mengantarkan ibu tiriku ke rumah orang tuanya untuk menginap di sana. Katanya dia melihat umiku di luar kelambu sambil menatap marah. Aku tersenyum geli. Entahlah, benar atau tidak, yang jelas aku sangat menyesal telah ngerjain ibu tiriku yang tengah mengandung anak bapak yang adalah calon adikku. Sejak saat itu, aku tidak berani lagi memanggil umiku untuk hadir. Aku menyayangi ibu tiriku karena dia sudah menyayangi bapakku. Gosip tentang kuntilanak yang sering keluyuran di area sekitar pemakaman, juga daerah yang berada di blok jauh, selalu diam ketika melihat diriku. Padahal aku ingin bertanya, apakah betul adanya? Namun mereka tidak ada yang berani bicara di hadapanku. Tidak seperti temanku. Namun umiku yang jadi kuntilanak dibenarkan oleh ibu tiriku yang sudah pernah melihatnya. Rupanya jin korin Umi mendatangi orang yang memiliki masalah dengan dirinya. Namun aku merasa umiku telah bahagia di alam sana. Dengan kepergiannya yang tragis, Umi sudah menebus segala dosanya. Oh iya, tidak ada bidan di desa di daerah transmigrasi, adanya di kecamatan. Bidan datang setelah Umi tidak lagi bernyawa. Itu pun dijemput oleh warga yang memiliki sepeda motor. Karena pada saat zaman itu masih sangat jarang seseorang memiliki motor. Setelah kehamilan ibu tiri menginjak 7 bulan, kita semua akhirnya sepakat untuk kembali ke Jawa. Karena ibu tiri tidak mau saat melahirkan nanti bernasib seperti umiku. Keputusan itu diambil oleh keluarganya. Dan aku hanya bisa nurut saja. Juga tidak mau kehilangan seorang ibu untuk yang kedua kalinya. Semua kenangan bersama Umi tidak akan pernah aku lupakan. Entah benar atau tidaknya umiku yang menjadi kuntilanak, aku tidak peduli. Karena aku yakin Umi sudah bahagia di surga sana. Selamat tinggal Umi. Damailah dan tenang ya di sana. Maaf aku pergi meninggalkanmu sendiri. Karena mungkin sudah sumpahmu yang tidak ingin kembali ke Jawa. Kau terkubur di tempat yang jauh. Namun dirimu selalu di hati kami selamanya. Semoga kelak Umi ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Dan bagi kalian yang mau share cerita kisah nyata kalian
atau kisah fiksi. Silakan bisa kirim lewat email yang sudah disediakan di deskripsi, dan nantinya akan Mas Nara bawakan di channel Hikmah Misteri ini untuk menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, jangan lupa ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.